Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriakti Akyon dengan NIM 210032427. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rusi Lola Destia, Habib Marsha, Sahlum Belina. Di sini kelompok kami akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara, konsep dan organisasi ketahanan nasional dan bela negara, alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, di sini akan dibacakan oleh teman saya. Kepada teman tersebut dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Lola Destia dengan NIM 210032331. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dan menguasai serta tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional ini berbicara tentang perihal yang tulen, keteguhan, atau ketabahan hati seseorang. Dapat disimpulkan, ketahanan nasional adalah perihal yang kuat, tabah, dan teguh dalam rangka kesadaran terhadap negaranya. Sedangkan nasional artinya pendudukan yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Adapun tujuan dari ketahanan nasional ini, yang pertama, ketangguhan, artinya kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau dapat menanggulangi pikulnya. Yang kedua, keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara yang dapat dilihat. Yang keempat, integritas. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamnya, bersifat potensial. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara yang mengikuti seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara berkaitan dengan jumlah atau jaminan eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bela negara. Bela negara bangsa sebagaimana terbuat dari pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dan dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau dalam luar negeri, Situasional maupun fungsional. Yang kelima, ancaman. Yang dimaksud ancaman ini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merobek kebijaksanaan dan usaha dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politis. Keenam, hambatan dan gangguan adalah suatu usaha yang berasal dari luar dan dari diri seseorang. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tanggung berdasarkan nilai-nilai dasar yang dalam konsepsi NKRI, berdasarkan bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia bertujuan tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dan negeri yang datang silih bergantinya dengan banyaknya korban jiwa. Penjelasan pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia dan merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang didasarkan dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan rela berkorban dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Tujuan bela negara. Tujuan bela negara terdapat dari beberapa, yaitu 1. Ketahanan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Kelestarian budaya. 3. Menjaminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. 4. Perbuatan yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan inteligensi bangsa dan bela negara. Sikap bela negara juga memiliki manfaat diantaranya: 1. Membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, mengatur kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan perjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa, patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa kepada agama yang dianut masing-masing individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketetapan individu, dan melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. 4. Upaya negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembelaan negara dalam dasarnya merupakan usaha dan warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang beratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang didasari oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran hidup bangsa dan bernegara. Bela negara mencakup secara fisik, militer, dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara menangguh senjata, menghindari serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah upaya yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara, termasuk penanggulangan ancaman dari lainnya sebagainya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Salum Belinda dengan NIM 21003153. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya. Sedangkan bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan dilandasi oleh kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna untuk meniadakan setiap ancaman
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bela negara juga diperlukan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimar Putra dengan NIM 2108642 dari Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menerangkan tentang materi saya, yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu ada sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah kekuatan dan daya tahan satu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 6 MPR 1978. Sumber sosiologis. Yang kedua ada sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya kebangsaan. Ini ketahanan nasional pada dasarnya berada pada lantaran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika itu sendiri. Materi yang ketiga ada sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak tindaknya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas. Baiklah, sampai situ materi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai disinilah materi dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.